Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Slamet Gianto, pada pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 8 SMP. Kita memasuki bab kelima dengan materi mengenai Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita lanjutkan ke slide selanjutnya, masuk ke materi, mari sambil kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Tujuan pembelajaran materi ini yaitu yang mengenai materi Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah yang pertama antara lain menunjukkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersyukur, jujur, dan bertanggung jawab dalam pembelajaran. Memahami kedudukan fungsi dan arti penting Sumpah Pemuda. Yang ketiga, memahami kedudukan fungsi dan arti penting Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, memahami makna Sumpah Pemuda dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, menjelaskan semangat Sumpah Pemuda. Nah, ini tampak gambar atau foto teks ya, yang dirumuskan oleh para pemuda Indonesia waktu itu tahun 1928 tanggal 28 Oktober ya. Teks Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda pada hari Minggu 28 Oktober 1928. Sekarang zaman sudah canggih ya, kalian bisa banyak mendapatkan informasi dari internet. Jadi tidak terlalu sulit sekarang untuk melihat atau mencari bukti-bukti sumber-sumber materi yang berhubungan dengan apa yang sedang kita pelajari. Ya, itu Sumpah Pemuda. Bunyinya yang pertama itu, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Terlihat sekilas kalau kita tidak mengalami langsung suasana pada waktu itu, terlihat sepele. Oh iyalah, bahasa kita emang bahasa Indonesia. Kita memang bangsa Indonesia, tanah air kita ya sama, tanah air Indonesia. Itu sekarang. Tetapi waktu itu di tahun 1928 atau sebelumnya itu adalah sesuatu yang tidak banyak orang yang memikirkan. Karena apa? Karena masih dikungkung oleh penjajah. Jadi kita belum merasa bahwa kita ini memiliki kepentingan yang sama, ya. Kenapa? Ya karena kita masih dijajah. Kita tidak banyak pemuda-pemuda kita yang merasakan pendidikan seperti kalian sekarang ini. Maka bersyukurlah bahwa kita sekarang sudah menjadi bangsa Indonesia, hidup dalam era kemerdekaan. Dulu salah mereka-mereka ini para pemuda sangat-sangat sulit untuk berjuang. Berkumpul saja sudah dilarang, Nak, ya. Tidak seperti sekarang. Ada undang-undang kebebasan berkumpul itu, ada Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar bahwa kita sebagai warga negara memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul. Dulu susah. Dulu itu peraturan disusun oleh Belanda atau penjajah. Jadi ya kita serba dilarang. Peran perjuangan pemuda dan organisasi kepemudaan. Jadi eh, peran para pemuda dalam rangka persiapan menuju kemerdekaan itu sangatlah besar. Jadi mereka inilah yang berusaha untuk
mengorganisasikan diri mereka menjadi beberapa kelompok yang awalnya kedaerahan, karena kita bangsa Indonesia itu memiliki sangat banyak sekali suku bangsa, bermacam-macam etnis, sehingga latar belakangnya pun berbeda-beda. Era organisasi pemuda ini diawali dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Terus sehingga memicu atau memberikan semangat kepada pemuda-pemuda yang lain untuk mendirikan organisasi. Karena bagaimanapun untuk melaksanakan perjuangan dibutuhkan kebersamaan dalam bentuk organisasi. Organisasi yang berdiri antara lain satu Trikoro Darmo pada tahun 1915, yang kedua Yong Sumateranun Bon pada tahun 1917, yang ketiga Yong Ambon tahun 1918, yang keempat Yong Minahasa tahun 1918 sampai 1919. Di antara tahun itu bersama dengan yang kelima yaitu Yong Celebes, ya. Ini antara lain organisasi pemuda yang masih berdasarkan kedaerahan, ya. Makanya namanya masih nama daerah asal mereka. Ini sekilas kita mengenal organisasi pemuda yang tadi kita sudah sebutkan, yaitu Trikoro Darmo. Trikoro Darmo ini didirikan oleh Raden Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan di Gedung Stovia Jakarta. Trikoro Darmo ini merupakan cikal bakal Yong Java. Yong Java itu artinya para pemuda pelajar yang berasal dari Pulau Jawa. Itu ada foto mereka-mereka tokoh-tokoh yang berperan pada awal berdirinya Trikoro Darmo atau Yong Java atau Yong Islamietenbon, ya itu. Mereka beliau-beliau ini orang-orang yang luar biasa yang sudah memikirkan bagaimana mempersiapkan kebersamaan dalam bentuk organisasi yang berasal dari pelajar-pelajar dari Pulau Jawa. Nah, yang ini Yong Sumateranen Bon. Ini juga yang sangat berperan penting pada terjadinya Sumpah Pemuda. Yong Sumateranen Bon ini merupakan organisasi persatuan pelajar dari Sumatera yang melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta yang kemudian menjadi wakil presiden, Muhammad Yamin, Bahadur Johan, dan lain-lain. Yong Sumateranen Bon ini juga memiliki jasa yang luar biasa besar, yaitu pada Kongres ketiga Yong Sumateranen Bon melontarkan gagasan penduduk Nusantara, karena waktu itu belum dikenal nama Indonesia, masih disebutnya penduduk Nusantara, supaya menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Nah, ini beliau-beliau ini luar biasa. Dulu belum dikenal bahasa Indonesia, masih dikenalnya adalah bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal dari bahasa Indonesia. Nah, di bawahnya itu adalah beliau tokoh-tokoh pendiri Yong Sumatera, orang-orang yang sangat luar biasa. Kongres Pemuda dilaksanakan dua tahap, yaitu Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 1 dilaksanakan tahun 1926. Kesepakatannya antara lain satu, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Nah, ini sudah mulai terarah menjadi satu wadah. Pada Kongres Pemuda yang kedua yang dilaksanakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928,
dilaksanakan dalam 3 sesi di 3 tempat yang berbeda. Sesi pertama atau rapat pertama dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolike Jongelingen Bonn Waterloo Plain Lapangan Banteng, ya. Sekarang disebut Lapangan Banteng di Jakarta. Yang kedua, rapat kedua pada Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Java Ostjava Bioskop, ya. Ini hari Minggu ini ada 2 sesi, ya. Yang sesi selanjutnya atau rapat ketiga masih pada tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Indonesia's Club Go di Jalan Keramat Raya nomor 106. Pada sesi inilah dirumuskan teks Sumpah Pemuda lalu dibacakan bersama-sama. Di saat yang bersejarah itu pula diperdengarkan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman untuk pertama kalinya. Jadi pada Kongres Pemuda II dan di hari kedua pertemuan ketiga inilah terjadi kesepakatan, semacam kesepakatan, dan akhirnya dibacakan teks Sumpah Pemuda dan diperdengarkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kali, ya. Demikian kesepakatan-kesepakatan pemuda itu yang luar biasa. Mereka-mereka inilah akhirnya sudah menyatakan bahwa kita harus bersatu untuk mencapai kemerdekaan. Demikian materi mengenai Sumpah Pemuda dalam Bingkai Kebinekaan. Jadi kita bangsa Indonesia berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa Bhinneka Tunggal Ika? Karena kita berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Jadi dari Sumpah Pemuda inilah sudah tersepakati bahwa suatu saat kita harus merdeka. Ini terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928, ya, di Jakarta. Siapa yang melaksanakan ini semua? Pemuda-pemuda dari berbagai yong atau berbagai organisasi kepemudaan yang tadi sudah dibahas di awal, ya. Dari Yong Java atau Trikoro Darmo, Yong Sumanteran, Yong Ambon, Yong Celebes, dan sebagainya, ya. Semoga kita bisa memahami dan mengamalkan nilai-nilai baik Sumpah Pemuda ini dalam masa kini, masa kemerdekaan. Banggalah menjadi bangsa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Pasti materi ini sangat terbatas. Teruslah mencari. Di zaman sekarang ini, era internet, era keterbukaan, sangat mudah untuk mencari sumber-sumber bacaan yang lebih banyak, lebih lengkap, lebih menyeluruh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.